Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di Tugu Kelor yang berada di Desa Sirau, Kecamatan Imanjen, Kabupaten Banyumas. Monumen ini merupakan saksi bisu di mana para pejuang Indonesia melawan para penjajah. Tepatnya di sekitar area sini terdapat banyak sekali makam para pahlawan yang telah dikubur di sini, melambangkan kejamnya penjajah dulu. Oke pemirsa, kali ini saya akan menanyakan sedikit tentang monumen Tugu Kelor ini kepada Ketua RW 1 Desa Sirau. Assalamualaikum. Oh ya, iya siap. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadana dari SMP Negeri 1 Imanjen. Ingin menanyakan sedikit tentang Tugu Kelor yang ada di desa ini, Pak. Mana? Jadi Tugu Kelornya berada di tengah-tengah sawah. Iya. Apa yang menjadi ciri khas dari monumen Tugu Kelor? Yang menjadi ciri khas Monumen Gunung Kelor itu secara fisik letak bangunannya seperti pelor. Pelor itu artinya ya isi amunisi senjata, itu pelor ya. Bentuknya seperti pelor sehingga kemudian masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama pelor atau gunung. Itu yang pertama. Ciri yang kedua itu terletak di tengah-tengah sawah, antara Gumbul Gulung dengan Gumbul Sari ya. Kemudian ciri yang ketiga itu terletak di tiga batas desa. Itu batas desa Sirau, batas desa Nusa Mangir, dan batas desa Cibenong. Itu ciri-cirinya. Sudah cukup, Pak? Ya. Lalu siapa yang sebenarnya merancang atau membangun monumen Tugu Kelor ini? Ya. Yang merancang membangun Gunung Kelor itu ya pemerintah. Ya, saat itu tentunya salah satu pejuang bangsa Indonesia yang bernama Pak Yasir Hadibroto melakukan gerilya ya jadi dulu kan perjuangan secara gerilya. Perang gerilya itu perang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, mencari lengahnya musuh ya, baru itu melakukan penyerangan. Karena memang kekuatan militer bangsa Indonesia kalau pertempuran secara hadapan-hadapan jelas tidak kuat, sehingga Panglima Besar Sudirman pada saat itu memerintahkan kepada semua jajaran TNI-nya itu perjuangannya harus dilakukan dengan gerilya. Itu satu-satunya jalan supaya bangsa Indonesia tetap bisa mempertahankan kemerdekaannya. Nah, peristiwa itu dianggap peristiwa yang memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Banyumas sebelah selatan. Ya, karena pertempuran itu sendiri terjadi sebetulnya di Gunung, ya, di Gunung dan sekitarnya, berarti termasuk Sirau itu terkena imbas dari pertempuran tersebut. Nah, pasukan Pak Yasir Hadibroto saat itu banyak yang lari ke sawah selatan Gunung atau ngidul ya, sehingga banyak yang gugur di sawah. Nah, untuk pemakamannya dalam waktu sehari selesai dengan dimakamkan secara layak, jelas waktu itu tidak ada waktu, sehingga kemudian masyarakat secara swadaya memakamkan sisa jasad para pahlawan yang gugur bertempur pada saat itu dibawa ke area gunungan itu ya, sehingga dulu itu makam massal.
Ya. Nah, untuk mengenang adanya peristiwa tersebut, kemudian dibangunlah monumen itu, yaitu yang dikenal dengan monumen Pelor. Ya. Terus kapan monumen Tugu Pelor pertama kali didirikan atau diresmikan? Ya, didirikan kalau berdasarkan informasi dari masyarakat itu ya sekitar tahun 50-an. Ya, pada tahun sekitar 50-an itu dibangun. Sudah lumayan lama ya Pak? Hah? Sudah lumayan lama. Ya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Kenapa dikatakan 50-an? Karena pada waktu itu ada orang yang mengatakan bangunan itu dibangun kapan ini Pak? Ya, katanya. Ya lagi anakku lahir Simbaro tahun pira ya tahun seketan itu. Berarti sekitar tahun 50-an. Karena untuk menelusuri dokumen yang sebenarnya itu dibangun beberapa, kami tentunya harus mencari ke ya sumber sejarah di Kabupaten Banyumas, namun kadang-kadang waktunya sulit untuk mencari, sehingga kemudian kami mencari informasi ke lingkungan, sehingga sekitar tahun 50-an. Lalu, mengapa monumen Tugu Pelor dibangun dan apa sebenarnya tujuan dibalik Ya. bangun? Ya, tujuan Gunung Pelor dibangun itu dalam rangka untuk mengenang jasa pejuang bangsa Indonesia. Ya. Ya, waktu itu yang menjadi pimpinan pasukan adalah Pak Yasir Hadikulo. Ya, kemudian pertempuran itu dengan pertempuran Yasir di Bengkulu, dan untuk mengenang perjuangan Pak Yasir kemudian dibangunlah monumen Pelor itu. Bagaimana monumen Tugu Pelor menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi pada saat itu? Ya. Jadi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa pertempuran Bengkulu itu termasuk salah satu pertempuran yang heroik di wilayah Kabupaten Banyumas. Pertempuran yang paling yang paling sengit lah ya. Cara bal-balan itu bal-balan pertempuran yang paling sengit itu. Pertempuran yang paling sengit di wilayah Kabupaten Banyumas Selatan. Itu yang paling sengit. Untuk itu kemudian untuk mengenang perjuangan macam tersebut dibangun monumen Gunung Pelor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit. Jadi begitulah keterangan yang diberikan oleh Ketua RW 1 Desa Sirong. Semoga kita tadi menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus tetap selalu bersyukur untuk mensyukuri negeri yang sudah merdeka, yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan. Saya Fulvan Abdul Madana undur diri. Terima kasih.